Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya. Pada kesempatan ini kita akan eh, menyampaikan dan berdiskusi ya. Ini pertemuan pertama tentang mata kuliah. eh, Kalau yang sebelumnya adalah pengantar kolaborasi keilmuan, tapi pada semester ini untuk mata kuliah pengantar kolaborasi keilmuan berganti nama dengan mata kuliah kolaborasi dan inovasi bisnis ya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ditugaskan untuk kelas ini untuk dapat menyampaikan beberapa hal dan selama 16 minggu ke depan saya akan mendampingi teman-teman mahasiswa semuanya untuk dapat mengikuti perkuliahan kolaborasi dan inovasi bisnis. Oleh karena itu, pada kesempatan pertama ini kita akan eh, melakukan kontrak belajar ya, dan juga akan saya sampaikan beberapa hal ketentuan-ketentuan di dalam melaksanakan perkuliahan. Izin saya share screen terlebih dahulu. Adapun ya ini untuk kontrak belajarnya. Jadi kontrak perkuliahan untuk kolaborasi dan inovasi bisnis. Jadi untuk penanggung jawab kelas besar dari dosen adalah dengan Ibu Dr. Hani ya. Nah, bisa kami sampaikan di sini. Setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan mahasiswa bisa dapat memahami ya deskripsi dari perkuliahan dalam waktu 14 minggu ke depan dan satu kali TM untuk UTS dan satu kali eh, TM untuk UAS. Jadi mata kuliah kolaborasi dan inovasi bisnis ini dirancang sesuai dengan adanya tujuan dari universitas sebagai entrepreneur university. Diharapkan dengan mengikuti pembelajaran ini dapat menumbuhkan pola pikir wirausaha dan juga tentunya diharapkan mahasiswa bisa dapat menumbuhkan karakter kolaborasi lintas disiplin sejak awal studi. Sehingga pada pembelajaran PDB ini, pada semester awal, teman-teman semua di sini adalah dari berbagai program studi ya, sehingga diharapkan nanti dapat bisa melakukan kolaborasi dalam lintas disiplin. Kemudian diharapkan juga di dalam pembelajaran ini mahasiswa belajar mengenai peluang bagaimana berinovasi dan bagaimana mengembangkan bisnis plan yang sederhana dan tentunya melakukan eksekusi dari penjualan serta dari apa yang sudah dilakukan tersebut menampilkan hasil karya dalam expo dan tentunya diharapkan nantinya di dalam menginisiasi ide di dalam menentukan inovasi berwirausaha, diharapkan adanya suatu kolaborasi ya dan juga digitalisasi dan tentunya belajar berdasarkan pengalaman yang nyata dari proyek melalui proyek kelompok ya. Jadi kelompok nantinya mengerjakan proyek dari bisnis plan yang direncanakan oleh kelompok ya. Jadi itu untuk deskripsi perkuliahan dari mata kuliah kolaborasi dan inovasi bisnis ini. Nah, baik teman-teman semua, di dalam mata kuliah ini ada beberapa bahan kajian. Bahan kajian di sini adalah pokok bahasan maksudnya ya. Jadi dalam bahan kajian dengan adanya deskripsi perkuliahan yang tadi sudah disampaikan, diharapkan teman-teman mampu menjelaskan konsep inovasi, kolaborasi bisnis, serta merancang proposal bisnis ya, yang tentunya berbasis pada adanya kebutuhan pasar ya. Dan juga dari apa yang nantinya direncanakan adanya kebutuhan pasar yang sudah diidentifikasi, diharapkan nanti teman-teman bisa melakukan eksekusi penjualan produk atau jasanya, dan tentunya bisnis plan yang direncanakan itu diharapkan
merupakan suatu rencana bisnis yang inovatif dan tentunya itu dikembangkan melalui adanya upaya kolaboratif dari disiplin ilmu di antara anggota kelompok yang sudah ditentukan dan juga diharapkan nantinya menyampaikan pitch dan mempresentasikan produk secara efektif serta mampu untuk melakukan evaluasi serta refleksi dari pelaksanaan proyek. Ya, jadi harapannya dengan mempelajari mengikuti pembelajaran ini, teman-teman semuanya bisa dapat merancang suatu bisnis proses, bisnis plan yang mana didasari oleh adanya suatu mungkin dikaji berdasarkan masalah-masalah dan kebutuhan ya, kebutuhan masyarakat khususnya apa yang bisa kita kembangkan dan kita inovasikan di dalam mengembangkan bisnis proses tersebut. Kemudian bahan kajian yang lainnya yaitu eh, konsep terkait dengan inovasi, karena pastinya mengembangkan suatu bisnis plan membutuhkan suatu ide atau pemikiran-pemikiran yang kreatif. Dengan adanya pemikiran yang kreatif tersebut, tentunya menghasilkan suatu bisnis yang tentunya diharapkan oleh customer gitu ya. Oleh karena itu, membutuhkan suatu, jadi harus digali ide-ide kreatifnya dari anggota yang ada di dalam kelompok tersebut ya, sehingga nanti menghasilkan suatu eh, suatu upaya suatu usaha di dalam berwirausaha. Dan di sini membutuhkan suatu kolaborasi tentunya ya. Oke, kemudian kemampuan problem solving. Jadi artinya di sini di dalam pembelajaran ini juga akan dibahas nantinya bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemukan pada saat bagaimana bisnis proses itu dilakukan ya. Pastinya kan hambatan-hambatan itu perlu adanya suatu upaya pemecahan masalah. Kemudian juga ada pokok bahasan terkait dengan validasi pasar ya. Ya karena ketika kita melakukan merencanakan suatu bisnis itu harus melihat dulu pangsa pasarnya seperti apa. Ya, kemudian kebutuhan dari pasar seperti apa. Agar apa yang kita tentukan, apa yang kita rencanakan bisa diterima oleh pasar. Dalam hal ini adalah customer. Kemudian dalam bahan kajian yang lain pastinya memvalidasi terkait dengan bagaimana melakukan penyusunan proposal ya. Jadi ya pastilah kalau kita melakukan suatu kegiatan pasti didahului adanya suatu penyusunan proposal. Namun dalam hal ini proposal bisnis ya tentunya tadi bisnis plan yang harus teman-teman susun di dalam kelompok sehingga nantinya akan apa memberikan arahan bagi kelompok di dalam melaksanakan perencanaan berwirausaha tersebut. Kemudian bahan kajian yang lain adalah digital marketing ya, UX, kemudian eksekusi penjualan dan juga penjualan berdasarkan real dan juga produk digital. Artinya di sini pun juga dipelajari dalam mata kuliah ini juga dipelajari bagaimana kita memasarkan apa yang sudah direncanakan atau diproduksi sehingga itu bisa memberikan suatu eh, apa suatu upaya penjualan yang sesuai dengan harapan. Kemudian bahan kajian yang lain yaitu adanya pitching, storytelling, branding ya itu untuk memasarkan. Jadi teknik untuk branding ini merupakan suatu upaya untuk memasarkan apa yang sudah kita rencanakan, kita produksi, bentuknya seperti apa dan di sini membutuhkan suatu upaya kreativitas ya dari teman-teman sekalian nantinya. Kemudian nanti akan ada refleksi ya terkait dengan apa yang sudah dilaksanakan dalam bisnis proses yang sudah dijalankan dan tentunya nantinya diharapkan bisa melaporkan hasil proyek wirausaha dalam bentuk tertulis dan juga nantinya bisa juga melaporkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui video yang dibuat oleh teman-teman semua di dalam kelompok. Itu bahan kajian selama 14 ke depan, praktis 16 ke depan karena ada waktu UTS dan UAS.
Oke, baik. Selanjutnya adalah strategi dari perkuliahan. Jadi, di dalam perkuliahan kolaborasi dan inovasi bisnis ini dirancang sebagai mata kuliah partisipatif dan kolaboratif. Artinya bahwa pembelajaran ini sifatnya adalah student center learning ya, yang mana membutuhkan suatu upaya partisipasi dari semua mahasiswa yang ada di dalam kelas dan terciptanya suatu kolaborasi antar disiplin ilmu dan tentunya berdasarkan pendekatan metode project based learning. Artinya, project based learning ini adalah di dalam pembelajaran berdasarkan pada permasalahan yang ada dan tentunya dari permasalahan itu akan dikembangkan suatu project yang dilakukan dan project ini sifatnya tadi lebih project ke arah bisnis ya, bisnis plan ya. Jadi lebih ke arah pada bagaimana project berwirausaha. Karena itu juga akan bisa mengembangkan kemampuan kompetensi di dalam berwirausaha. Nah, di dalam pelaksanaan nantinya, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan observasi, ya, kemudian diskusi kelompok. Tentunya untuk ini juga ini ya, nanti ada praktek pembuatan produk produk atau jasa. Artinya ini juga teman-teman ya silakan nanti bisa bisa ditentukan oleh kelompok kira-kira mau melaksanakan atau mau merencanakan bisnis proses apa. Silahkan, itu adalah upaya kreativitas dari kelompok di dalam mengembangkan proses bisnis ini. Kemudian setelah adanya produk ataupun jasa yang sudah ditetapkan oleh kelompok, tentunya bisa melakukan penjualan secara langsung ya. Jadi bisa bermacam-macam ya tentunya untuk kita melakukan apa namanya melakukan proyek wirausaha tersebut gitu ya. Jadi boleh misalnya ya makanan ya, silahkan, boleh mungkin apa pre-love barang-barang yang mungkin masih bisa terpakai tapi sudah tidak digunakan itu silakan. Itu dikembangkan. Tapi itu juga mungkin ada tema ya. Ada tema bisnis plan yang perlu untuk teman-teman. Karena kalau kita merencanakan suatu bisnis dan juga ada tema yang ada pastinya akan menarik perhatian dari eh, pasar ya. Jadi dari pasar atau dari customer yang kita harapkan. Terus jangan lupa nanti pada saat awal ya merencanakan pasti ada proposal yang harus disusun dan juga setelah terakhir juga membutuhkan adanya laporan ya, laporan dan juga akan ada expo untuk proyek kewirausahaan ini. Itu untuk strategi perkuliahan. Nah, berikut adalah skema dari pembelajaran mata kuliah selama 16 tatap muka ya. Jadi pertemuan pertama adalah pertemuan hari ini ya. Jadi hari ini kita akan melakukan kontrak perkuliahan dan nanti akan ada pengantar inovasi berwirausaha. Nah, ini bisa dilihat dan bisa dibaca dan output dari TM pertama ini adalah adanya kontrak kerja sudah disampaikan dan ide awal. Jadi nanti teman-teman setelah pertemuan pertama ini kelompok kan sudah ini ya, sudah di apa namanya, sudah dibentuk ya. Nanti teman-teman bisa langsung berdiskusi di dalam kelompok untuk mengembangkan ide-ide apa yang jadi brainstorming dulu dari masing-masing anggota kira-kira apa sih ide bisnis apa ide kewirausahaan yang bisa dilakukan oleh teman-teman di dalam kelompok. Kemudian TM2 di sini ada materi terkait desain berpikir berwirausaha, kemudian eksplorasi ide dan studi pasar ya. Jadi di sini juga nantinya diharapkan kami sebagai fasilitator nanti akan memfasilitatori bagaimana teman-teman melakukan suatu survei pasar ya dan pengembangan ide bisnis ya. Aktivitas mahasiswa di sini melakukan riset pasar kelompok dan mendiskusikan ide inovatif. Nah, jadi TM kedua itu lanjut melakukan laporan riset pasar dan ide bisnis. Kemudian pengelolaan keuangan usaha ya, jadi memberikan materi pengelolaan keuangan ya. Tentunya nanti ini karena dalam bisnis proses itu dibutuhkan adanya suatu pengelolaan keuangan yang baik. Eh, karena jangan sampai nanti
dalam melakukan apa namanya dalam melakukan apa perencanaan bisnis prosesnya terjadi kerugian dan lain sebagainya itu yang harus diantisipasi ya. Kemudian pada TM keempat di situ ada penyusunan bisnis, ada materi terkait dengan penyusunan model kanvas ya. Ini nanti hasil akhirnya adalah bisnis model kanvas, ada presentasi dan proposal. Kemudian branding channel distribusi ya. Jadi pertemuan kelima ini sudah melakukan branding dan rencana implementasi penjualannya seperti apa. Kemudian di sini minggu ke-6 itu sudah UX dan customer journey ya, implementasi. Nah, jadi perlu diperhatikan ya. Jadi ini minggu ke-6 ketujuh itu sudah melakukan implementasi dari penjualan pertama dan implementasi penjualan kedua di TM7. Jadi 67 sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan penjualan produk yang sudah ditetapkan. Jadi ini sudah mulai TM1, sudah di idenya apa, nanti langsung TM2 apa kira-kira produk bisnis bisnis plan yang harus dikembangkan begitu ya, sehingga nantinya apa namanya penjualan satu, penjualan dua bisa tepat waktu di minggu ke-6 dan minggu ke-7. Kemudian minggu ke-8 ini adalah waktu untuk UTS. Jadi waktu UTS-nya itu adalah pitch proposal, jadi melakukan dan mengumpulkan proposal bisnis dan presentasi video. Ya, jadi presentasi videonya sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman selama proses penjualan. Jadi nanti pada saat melakukan aktivitas kegiatannya jangan lupa ada dokumentasi sehingga itu bisa menjadi bahan pembuatan presentasi video menjadi apa ya, menjadi dokumen ya. Meskipun ini videonya adalah video presentasi. Artinya video presentasi ini adalah bagaimana teman-teman mempertanggungjawabkan proposal yang sudah dibuatnya. Lanjut ke TM ke-9, ke-10, ke-11 itu adalah melanjutkan implementasi penjualan. Jadi penjualan itu mulai dari TM ke-6, 7, ya, 9 lanjut lagi. Nah, artinya di sini juga pastilah dari apa yang sudah dilakukan di penjualan satu, penjualan dua, kelompok harus bisa mengidentifikasi adanya permasalahan-permasalahan, permasalahan yang apa namanya yang mungkin mungkin terjadi dan pastinya harus melakukan upaya-upaya perbaikan sehingga pada penjualan-penjualan berikutnya permasalahan itu apa namanya dapat diatasi ya. Kemudian TM ke-10 sudah mulai melakukan laporan aktivitas keuangan. Jadi bagaimana alur atau cash flow yang sudah apa ya yang sudah direncanakan sehingga nantinya bisa memberikan suatu gambaran apakah apa bisnis yang sudah direncanakan itu profit misalnya. Tapi sebenarnya ini untuk kegiatan ini kan tidak tidak ini ya tidak tidak mengharapkan profit sebenarnya ya, tapi minimal memberikan suatu pembelajaran kepada mahasiswa semua bagaimana kita merancang suatu ide bisnis sampai melakukan suatu penjualan dan mengevaluasi mungkin dari hal-hal apa yang dilakukan gitu ya. Kemudian baru di TM ke-12 ya. Jadi TM ke-12 itu adalah eh oh iya, di TM ke-11 ini ada juga mengimplementasi dan juga mengidentifikasi mungkin adanya konflik tim ataupun adanya eh, apa namanya? Adanya suatu permasalahan-permasalahan di dalam bagaimana kita berkolaborasi di dalam bagaimana melakukan proses penjualan begitu ya. Itu juga perlu. Dan TM ke-12 di sini adalah implementasi dari penjualan ya. Jadi di sini ada laporan evaluasi usaha dan implementasi dari penjualan lakukan dengan analisis SWOT ya. Jadi SWOT di sini adalah apa ya sih yang menjadi kekuatan dari kelompok di dalam mengerjakan bisnis plan ini. Kemudian apa sih kelemahannya begitu ya. Kemudian opportunity ini adalah kesempatan. Jadi adanya kesempatan yang diterima sehingga bisa melaksanakan proyek bisnis ini dan juga ancaman. Jadi strength dan weakness itu adalah dari dalam diri kelompok.
Tapi kalau opportunity dan threat ini adalah dari luar diri kelompok. Ada apa? Misalnya ada ancaman terkait dengan permasalahan atau bisnis yang sama dengan kelompok yang lain, misalnya yang sama persis atau apa itu salah satu contoh ancaman. Kalau opportunity adanya kesempatan yang dari luar yang mendukung pelaksanaan implementasi bisnis ini ya. Kemudian TM ke-13 tetap sama, yaitu implementasi penjualan, tapi lebih mengarah pada bagaimana sih mengembangkan media branding ya. Media branding yang menarik atau eye-catching ya, yang bisa memberikan suatu ketertarikan untuk bisa, ya pastinya membeli ya, orang bisa membeli dari apa yang sudah ditawarkan tersebut. Kemudian TM ke-14 itu persiapan expo, produk dan materi presentasi. Jadi melakukan evaluasi kinerja dari profitabilitas ya. Jadi adanya profit yang sudah didapatkan. Di sini harapannya adalah laporan evaluasi kinerja. Kemudian TM ke-15 adalah presentasi, display ya. Tentunya ini juga harus dipikirkan rencana sustainability, yaitu keberlanjutan dari usaha yang dilakukan, dan pastinya pada kesempatan ini presentasi juga produk yang teman-teman hasilkan bisa dapat dipresentasikan dan juga didisplay produknya. Dan juga nanti akan ada refleksi esai dari apa yang sudah Anda lakukan. TM ke-16 adalah UAS, jadi UAS-nya adalah mengumpulkan presentasi usaha berupa video. Jadi kegiatan-kegiatan penjualan, terus upaya promosi, silahkan divideokan, dan video itu nantinya dikumpulkan sebagai penilaian presentasi dari UAS dan serta membuatan laporan akhirnya. Gitu ya. Jadi selama 14 minggu, 14 minggu ke depan ditambah UTS UAS, skema pembelajaran itu yang tadi sudah kami sampaikan ya. Kemudian tugas-tugas ya, jadi produk atau jasa nyata. Nah, tadi menghasilkan profit ya, meskipun tidak terlalu besar. Jadi Anda jangan menggebu-gebu untuk menghasilkan profit banyak. Tapi kalau misalnya profitnya banyak ya, syukur gitu ya. Jadi itu yang penting untuk bisa diperhatikan. Jadi yang penting di sini mengimplementasikan dari ide ataupun kreativitas yang sudah teman-teman sampaikan, teman-teman rencanakan di dalam kelompok. Kemudian proposal bisnis lengkapnya dengan analisis dan rencana keberlanjutan. Jadi harus bisa menganalisis adanya sustainability ya dari bisnis yang sudah dilaksanakan tersebut. Ya jangan sampai mandek gitu ya, jangan sampai eh, berhenti di jalan misalnya, itu yang juga perlu. Kemudian pitch deck presentasi usaha dan juga eh, untuk bisa melakukan suatu laporan ya, presentasi dari apa-apa yang sudah dilakukan direncanakan oleh kelompok. Kemudian tugasnya juga harus membuat laporan keuangan yang sederhana. Jadi ketika menghasilkan produk itu berapa kebutuhan yang direncanakan. Kemudian nanti ketika sudah melakukan produksi produksi sudah berapa jumlahnya, kemudian proses penjualan kira-kira seperti apa, kemudian keuntungan sebagaimana. Nah, itu harus ada laporan keuangan. Jadi di dalam kelompok juga harus perlu disusun keorganisasian mulai dari ketua, leadernya, kemudian dari sisi pemasaran misalnya ya, dari sisi keuangan, misalnya itu harus dibentuk nantinya ya. Kemudian jangan lupa adanya dokumentasi proses dari usaha ya, melalui dengan mengumpulkan logbook, foto atau video, dan juga adanya refleksi proses pembelajaran dan usaha. Nah, untuk penilaian hasil belajar, jadi eh, ada persentase yang nantinya dari keseluruhan rangkaian dalam strategi proses pembelajaran, yaitu untuk kehadiran dan partisipasi. eh, Kehadiran dan partisipasi itu ada 10% ya. Jadi kalau tidak ada hal-hal kendala, ya teman-teman harus hadir 100% ya, karena lumayanlah 10% untuk menambah poin dalam penilaian ya. Kemudian proposal bisnis itu sebanyak 15%. Kemudian untuk laporan awal tadi ya, untuk pitch awal
itu 20% sebagai nilai UTS ya. Kemudian eksekusi penjualan itu 15% nanti disampaikan berupa hasil penjualannya atau proses kegiatan penjualan melalui apa ini melalui foto ya. Kemudian display produk itu 25% dan laporan serta refleksi itu adalah 15% ya. Kalau penilaian sesuai dengan standar pedoman yang ada di Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga. Ya, baik demikian mungkin kontrak dari kontrak belajar terkait dengan mata kuliah kolaborasi dan inovasi bisnis ya. Untuk itu nanti jika ada hal-hal yang perlu disampaikan bisa kita buka sesi diskusi ya. Oke, baik saya tutup dulu. Eh, ya, baik. Ya, terima kasih.